Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Wala hawla wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, yang kami hormati, yang kami ta'zimi, Bapak dosen, dan juga yang kami banggakan, teman-teman, mahasiswa-mahasiswi. Mudah-mudahan insyaallah semuanya senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Al-Fakir, saya Furqan Abdul Hakim ingin menjelaskan sedikit mengenai kaidah-kaidah usul fikih dengan pengetahuan yang Al-Fakir miliki, dan mohon maaf apabila nanti penjelasannya itu kurang memberikan kefahaman pada jenengan. Al-Fakir mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita membahas mengenai kaidah usul fikih, ada amr, ada nahi, ada am, ada khas, juga nasikh dan mansukh. Perlu kita ketahui, seorang mujtahid itu harus memahami nas Al-Quran dan As-Sunnah. Berbagai bentuk ungkapan hukum yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu harus dikuasai oleh seorang mujtahid. Untuk itu seorang mujtahid itu dituntut untuk menguasai bahasa Arab, dan semestinya juga dituntut untuk memahami maqasid, tujuan syariahnya. Nah, dengan demikian si mujtahid itu dapat menentukan hukum-hukum syar'i secara baik dan tepat. Nah, bentuk paling banyak yang terdapat di dalam nas itu adalah perintah dan larangan, amar dan nahi. Tetapi dalam konteks kalimat tertentu, bentuk itu tidak selalu berarti berlaku hukum seperti halal dan haram. Nah, maka disinilah pentingnya kita untuk memahami materi amar dan nahi. Dalam kehidupan sehari-hari, terkadang kita itu sulit memahami kata yang bersifat umum atau am. Dan juga seringnya kita itu menjumpai kata-kata yang sudah jelas maknanya, tegas. Nah, kata-kata itu di dalam usul fikih disebut dengan khas. Nah, kita perlu pelajari dengan cermat agar dapat menentukan dengan tepat kata-kata tersebut. Begitu juga kita sering menemukan ungkapan-ungkapan yang dapat kita fahami secara langsung, secara tersurat dan secara tersirat. Lah, yang tersirat inilah yang membutuhkan kecerdasan untuk memahami secara benar. Nah, dalam ilmu usul fikih, inilah yang disebut dengan mantuk dan mafhum. Nah, maka oleh karena itu kita pelajari bersama-sama amr, nahi, am, khas, nasikh dan mansukh. Yang pertama, bismillah. Di sini kita akan mempelajari mengenai kaidah-kaidah amr dan maknanya. Yang pertama, kaidah yang pertama itu al-aslu fil amri lil wujubi. Pada dasarnya perintah itu menunjukkan yang wajib. Illa madalla dalilun ala khilafihi. Kecuali
jika ada qarinah ya, yang dapat mengalihkan lafadz amr dari arti wajib kepada arti yang lain, ya, maka hendaklah dialihkan kepada arti yang lain sesuai yang dikehendaki oleh qarinah tersebut. Itu kaidah yang pertama. Terus kaidah yang kedua ya. Kaidah yang kedua yaitu perulangan dalam susunan. Jadi pada prinsipnya amr, perintah ini tidak menghendaki berulang-ulang. Jadi al-aslu fil amri la yaqtadi tiqrar. Pada dasarnya ya, perintah itu tidak menghendaki berulang-ulangnya pekerjaan yang dituntut. Misalnya dalam Quran surat Al-Baqarah dijelaskan ayat 196, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Nah, perintah haji dan umroh ini tidak wajib dikerjakan berulang kali, tetapi cukup sekali saja. Karena apa? Karena suruhan itu hanya menuntut kita untuk melaksanakannya, bukan untuk melaksanakan berulang-ulang kali. Terus ada juga amal perintah yang menghendaki berulang-ulang. Jadi al-aslu fil amri ya yaqdi tikrar muddatal umri ma'al imkan. Pada dasarnya perintah itu ya menghendaki berulang-ulangnya perbuatan yang diminta selagi masih ada kesanggupan selama hidup. Contohnya apa? Dalam Quran surat Al-Maidah ya. Kalau nggak salah Al-Maidah ayat 6. Itu jika kamu berjunub ya, maka mandilah. Terus ada juga di dalam surat Al-Isra ya, kerjakanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir. Itu contohnya. Terus kaidah yang ketiga, al-amru bi syai'i amru biwasailihi. Ya. Perintah mengerjakan sesuatu berarti juga perintah mengerjakan wasilahnya. Misalnya perintah mendirikan sholat berarti perintah untuk berwudu. Karena apa? Karena berwudu itu merupakan salah satu syarat sahnya sholat. Nah, seperti itu contohnya. Kaidah yang keempat selanjutnya kaidah yang keempat, al-aslu fil amri la yaqtadi al-fawra. Nah, artinya apa? Pada dasarnya amr ya, perintah itu tidak menuntut dilaksanakan segera. Nah, contohnya apa? Barang siapa saja di antara kamu ada yang sakit atau ada yang sedang dalam bepergian jauh, safir, hendaklah mengqadha puasa itu di hari yang lain. Nah, maksudnya puasa Ramadan yang ditinggalkan itu boleh ditunda mengerjakannya asal tidak melalaikan pekerjaan itu dan sebelum masuk Ramadan berikutnya. Nah, seperti itu contohnya. Kaidah yang kelima, kaidah amr yang kelima, apa itu namanya? Al-amru ba'dan nahi yu'idul abahah. Perintah sesudah larangan itu menunjukkan kebolehan. Misalnya Nabi Muhammad SAW itu pernah dawuh ya, dulu aku melarang kamu menziarahi kubur, sekarang berziarahlah. Jadi kaidah di sini perintah sesudah larangan itu menunjukkan kebolehan. Seperti yang saya contohkan di dawuhnya Nabi Muhammad SAW. Ada juga dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, berburulah. Surat Al-Maidah itu kalau nggak salah ya. Dari berdasarkan dua uraian tersebut ya, saya sampaikan tadi, dawuhnya Nabi dan Al-Quran tadi, dapat dijelaskan ya, bahwa perintah setelah larangan itu hukumnya mubah, boleh, tidak wajib. Seperti berziarah kubur dan berburu setelah ibadah haji.
Itu kaidah kaidah amr, perintah. Karena yang kedua ada nahi atau larangan. Nahi ini secara bahasa bisa diartikan sebagai mencegah ya, atau melarang. Dan secara istilah tuntutan untuk meninggalkan sesuatu, ya, untuk meninggalkan sesuatu dari orang yang lebih tinggi derajatnya kepada yang lebih rendah tingkatannya. Jadi an-nahyu huwa talabut turki minal a'la ilal adna. Nah, kaidah nahi ya, itu yang pertama al aslu fin nahwi litahrimi. Pada dasarnya larangan itu menunjukkan haram. Larangan itu menunjukkan haram. Di Quran sudah jelas. Wala taqrabuz zina, dan janganlah kau mendekati zina. Karena apa? Karena sungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan sejelek-jeleknya jalan. Nah, kecuali ada petunjuk lain yang memalingkan arti haram ke arti lain. Misalnya wala tasullu fi aqtanil ibili. Janganlah mengerjakan sholat di tempat peristirahatan unta. Nah, larangan dalam hadis ini. Kalau tadi yang wala taqrabuz zina sudah jelas nih. Dalam hadis ini tidak menunjukkan haram, tetapi hanya makruh saja. Karena tempatnya kurang bersih, tempat unta itu kurang bersih dan dapat menyebabkan orang yang mengerjakan sholat itu tidak khusyuk. Sebab apa? Sebab terganggu ya, dengan unta. Terus ada juga doa. Ya Tuhan kami, ya, janganlah Engkau jadikan hati kami cenderung kepada kesesatan setelah Engkau beri petunjuk kepada kami. Jadi ada petunjuk lain yang memalingkan dari arti haram ke arti yang lain. Ya, contohnya seperti itu tadi. Terus yang kedua, kaidah yang kedua, pada dasarnya larangan mutlak itu menghendaki pengulangan dalam segala zaman. Jadi al-aslu fin nahyil mutlaq yaqtadi tikrara fi jami'il azminah. Berarti larangan mutlak itu menghendaki pengulangan dalam segala zaman. Nah, apabila larangan itu tidak dikaitkan dengan batasan waktu atau sebab-sebab yang lain, maka berarti disuruh untuk meninggalkan selamanya. Tetapi jika larangan itu terkait dengan waktu, maka larangan itu berlaku bila ada sebabnya saja. Misalnya contohnya janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk. Nah, contohnya itu dalam Quran surat An-Nisa ayat 43 kalau nggak salah. Terus kaidah yang ketiga, an-nahyu an syai'i amrun bididihi. Melarang itu berarti memerintahkan sesuatu yang menjadi kebalikannya. Jadi melarang dari sesuatu itu berarti memerintahkan sesuatu yang menjadi kebalikannya. Contohnya, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan berlagak sombong. Nah, larangan tersebut larangan itu memberikan pemahaman bahwa kita diperintahkan untuk berjalan dengan sifat yang sopan, dengan sikap yang sopan, tidak sombong. Terus kaidah yang keempat, an-nahyu yadullu ala fasadil munhiyi anhu. Nah, pada dasarnya larangan itu menunjukkan perbuatan yang dilarang, baik ibadah maupun muamalah. Misalnya, larangan sholat dan puasa bagi wanita yang haid dan nifas. Nah, jual beli binatang yang masih dalam kandungan. Nah, hal ini tidak sah dan dilarang oleh syariat. Seperti itu. Jadi pada dasarnya larangan itu menunjukkan perbuatan yang dilarang, baik ibadah
maupun muamalah. Sekarang ada am dan khos. Am ini secara bahasa umum, ya, umum, menyeluruh, merata. Sedangkan menurut istilah usul fikihnya, jadi misalnya lafadz al-insan artinya seluruh manusia gitu. Nah, lafadz am yang digunakan untuk memberi faedah am itu antara lain lafadz kullun dan jami'un, yang artinya seluruhnya. Contohnya kullu ra'i mas'ulun an ra'iyani an ra'iyatih. Setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Nah, ada dalam Al-Qur'an, dialah yang menjadikan segala apa yang ada di bumi untuk kamu. Nah, kamu ini menyeluruh sifatnya. Am, umum, untuk kamu. Terus kaidah yang kedua itu apa ya? Kaidah am itu keumuman am itu bersifat menyeluruh. Sedangkan keumuman mutlak itu bersifat mengganti atau mewakili. Jadi umum am sumuliyun wa umumul mutlaqi badaliyun. Nah, jadi ulama fikih membedakan antara lafadz am dan lafadz mutlak. Nah, lafadz am dapat mencakup semua satuan sekaligus. Sedangkan mutlak itu hanya ditujukan kepada salah satu dari beberapa, yaitu sesuatu yang menonjol di antara satuan itu tadi. Itu am. Kalau am itu menyeluruh, ya. Seperti itu. Yang kedua ada pengertian khos. Dari segi bahasa, khos ini berarti khusus, tertentu, khusus. Jadi al-khossu huwal lafdhu diyadullu ala makna wahidah. Jadi lafadz yang menunjukkan satu makna tertentu, khusus itu khos. Nah, makna satu tertentu itu bisa menunjukkan perorangan, ya, seperti menunjukkan satu jenis seperti laki-laki ataupun perempuan, atau menunjukkan bilangan, ya, kelompok dan sebagainya. Itu khusus namanya, khusus ditujukan pada satu satuan. Nah, pembagian takhsis ini, ya, khos ini itu ada dua macam. Takhsis muttasil, khos muttasil bersambung, dan takhsis munfasil terputus. Takhsis muttasil ini bersambung, ya, adalah dalil pengecualian yang tidak berdiri sendiri antara mukhassis dan yang ditaksis. Jadi disebut secara beriringan dalam satu nas. Nah, yang taksis mutasil ini dibagi juga menjadi seperti taksis dengan istisna, taksis dengan syarat, terus ada juga taksis ghoyah dan sebagainya. Ya, seperti itu. Yang kedua taksis munfasil, ya, terputus atau terpisah. Nah, taksis munfasil ini mukhassis dan yang ditaksis itu terpisah, jadi tidak dalam satu kalimat, seperti itu. Seperti contohnya, sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar. Nah, indera manusia, ya, itu tidak mungkin diberi yang namanya segala sesuatu. Pastilah segala sesuatu tersebut yang dikatakan itu segala sesuatu di situ itu merupakan sesuatu yang terbatas.
gitu. Ya contohnya seperti itulah. Terus ada juga nas secara nas, khas secara nas. Di ayat Al-Quran ditaksis dengan ayat Al-Quran itu sendiri. Contohnya, wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri, ya, menunggu 3 kali kurung. Nah, ayat ini memberikan pengertian yang umum. Dan yang umum meliputi wanita-wanita, ya, yang dicerai kemudian dikecualikan, ditaksis, ya, bagi wanita-wanita yang sedang hamil. Seperti itu. Jadi menunggu. Seperti dan wanita-wanita yang hamil waktu iddah mereka itu adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Nah, ayat am itu tadi yang di atas itu tadi ditaksis dengan surat At-Talaq ayat 4. Ya, juga ditaksis dengan surat Al-Baqarah ayat 234 tentang wanita-wanita yang ditinggal mati suaminya. Dan ditaksis dengan surat Al-Ahzab 49. Tentang apa? Tentang wanita yang dicerai suaminya sebelum yang belum mengadakan hubungan hubungan suami istri itu tadi. Itu mengenai am dan khos, ya, seperti itulah contohnya. Sekarang kita membahas mengenai nasikh dan mansukh. Nasikh dan mansukh. Nasikh itu secara bahasa diartikan sebagai menghapus, memindahkan atau membatalkan. Sedangkan menurut istilah usul fikihnya, an-naskhu huwa ruf'u hukmin syar'i 'anil makallafi bi hukmin syar'iyyin mislihi mutaakhir. Menghapus hukum syara', ya, yang ditetapkan terdahulu dengan hukum syara' yang datang setelahnya kemudian. Nah, yang membatalkan disebut nasikh dan yang dibatalkan itu mansukh. Jadi yang membatalkan itu nasikh dan yang dibatalkan itu mansukh. Contohnya Nabi SAW seperti yang tadi saya bilang, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Dahulu aku melarang kamu berziarah kubur. Sekarang berziarahlah karena hal itu dapat mengingatkan kamu pada akhirat. Nah, menurut hadis itu tadi, atas semualah ziarah kubur itu dihukumi haram. Kemudian ada hukum Rasulullah dawuh, hukum haram itu sudah dihapus. Nah, yang menghapuskan siapa? Haramnya ziarah itu tadi Nabi Muhammad SAW dengan sabdanya itu tadi. Nah, itu contohnya seperti itu. Nah, dasar hukum nasakh itu dalam Al-Quran Baqarah ayat 106. Ayat mana saja yang kami hapuskan atau kami jadikan lupa padanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidaklah kamu mengetahui bahwa sungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Itu dalilnya nasakh. Ada juga Allah Subhanahu wa taala menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan, ya, dan di sisinya lah terdapat umul kita. Itu seperti itulah. Sekarang syarat-syarat nasakh. Syaratnya nasakh itu yang pertama, yang dinasakh, yang dibatalkan itu hukum syariat. Terus yang kedua, pembatalan itu datangnya dari khitab, tuntunan syariat. Nah, terus nasikh, yang ketiga, nasikh harus berpisah atau mutasil dari mansukh dan datangnya terkemudian dari mansukhnya. Terus mansukh itu tidak terikat oleh waktu. Nah, yang kelima, nasikh harus lebih kuat atau sama kuatnya dengan mansukh. Misalnya Al-Quran dengan Al-Quran yang sama-sama qat'i, ya, jelas itu. Terus ada macam-macam nasakh. Macam-macam nasakh itu ulama usul fikih membagi nasakh menjadi 3. Yang pertama, Al-Quran dengan Al-Quran. Contohnya
di surat Al-Anfal ya, itu dijelaskan. Ada ayat 65 jelaskan, hai Nabi ya, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 1000 daripada orang kafir. Disebabkan orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti. Nah, ayat ini dinasakh ya. Dinasihkan dengan surat Al-Anfal ayat 66. Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sudah beriman. Jika kami maafkan segolongan kamu, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain. Sebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Terus yang kedua, ada macam-macamnya, yaitu sunnah dengan Al-Quran. Nah, bahwasanya di hadis ya, sunnah dan Quran, Nabi Muhammad SAW menghadap Baitul Maqdis dalam sholat 16 bulan. Kemudian mansuhkan dalam Al-Quran, hadapkanlah mukamu ya, ke arah Masjidil Haram. Al-Baqarah ayat 1. Ada juga sunnah dengan sunnah. Jadi macam-macamnya bagi 3. Quran dengan Quran, sunnah dengan Quran, setelah itu yang terakhir sunnah dengan sunnah.